sudah bisa sampai atau mana? Tapi juga kasih Jarak sama ini masuk ya saya videonya saya keren datang. Oke Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Pak, kami mengganggu waktunya. Kami kesini atas ini tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancari Bapak masalah pengambilan keputusan pemimpin Muhammadiyah. Mohon sebabnya Bapak. Iya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin ada satu kasus, kemudian kita mengartikan ini benar atau salah, kemudian kira-kira untuk dilema etikanya kira-kira ini dalam kasus anak-anak gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran ada dua hal yang prinsip, yaitu terkait dengan rujukan moral sama dilema etika. Dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut tentu harus mempertimbangkan banyak faktor. Satu, yang terkait dengan kurikulum dan status sekolah. Sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak, sekolah taklim, sekolah di bawah studi, termasuk sekolah-sekolah yang memang menjadi jalan upaya agar sekolah kita menjadi tempat yang membahagiakan. Karena dua hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip pendidikan yang kita miliki. Kita ini mengacu pada pendidikan AMO yang saya itu yang ketiga. Yang keempat, tentu harus memperhatikan kesepakatan yang ada di sekolah kita. Apa itu bentuk kesepakatannya? Itu terkait dengan kata tertuju. Apapun semua harus tunduk. Assalamualaikum. Melaksanakan tata tertib sekolah. Dengan tata tertib sekolah itu semua akan nyaman. Karena di dua permasalahan itu pasti akan ada rentetannya dengan tata tertib sekolah. Pasti. Selain dengan yang terakhir, yang kelima, untuk kita bersama-sama agar sistem pembelajaran yang ada di SMA 1 ini nyaman. Maka dalam memecahkan kedua masalah tersebut, ya harus ada kesepakatan dengan siswa ataupun orang tua. Karena yang menghadapi dua masalah itu tidak hanya siswa, tapi juga bapak ibu. Nah, ketika saya menghadapi itu untuk bapak ibu dulu, ya saya selesaikan dengan kaidah-kaidah yang hubungannya dengan kode etik guru. Kan itu. Kalau itu hubungannya dengan siswa saja, ya saya berpedoman pada tata tertib sekolah kita.
kalau itu hubungan dengan guru dengan siswa, ya saya harus menggunakan metode eklektik kedua-duanya supaya dua-duanya bisa menerima ini. Itu yang penting. Jadi 5 faktor itu yang menjadi pertimbangan kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran. Karena ujungnya adalah pembelajaran itu bermakna dan juga baik. Untuk soal pertanyaan yang lain, Bu Linda, Pak Kifa dan Pak, untuk permasalahan yang seperti dan masalahnya, apakah ada faktor-faktor yang atau seseorang yang membantu Pak dalam menyelesaikan? Ya baik. Jadi kepemimpinan pembelajaran itu hal yang paling mendasar adalah prinsip kolaborasi. Itu prinsip. Jadi dalam menyelesaikan kedua permasalahan tersebut, sekolah dalam hal itu kepala sekolah tidak sendirian. Mengapa saya sebut tidak sendirian? Karena semua berangkat dari bawah, kan gitu. Sehingga sekolah dalam arti kepala sekolah mempunyai tim. Apa intinya? Tim pembelajaran. Di dalamnya ada teman-teman kurikulum bersama seluruh peserta, bapak ibu wali kelas, bapak ibu para pembina, termasuk di dalamnya PTK dan kawan-kawan semua yang membidangi. Sehingga tidak elok kalau itu semua diputuskan oleh kepala sekolah semata-mata. Walau pada akhirnya goal finalnya kepala sekolah yang memutuskan, tapi saya punya tim yang memberikan advice, masukan, termasuk di dalamnya adalah analisis. Tapi semua itu menjadi pertimbangan seorang kepala sekolah dan mengambil keputusan. Memang dua problem tadi itu sering terjadi di lingkungan kita, tidak hanya di sekolah rendah, tapi di sekolah-sekolah yang itu. Nah, bagaimana agar semua pihak bisa menerima? Karena selama ini yang saya rasakan, yang saya amati, tidak semua bapak ibu guru juga paham terhadap dua konsep tadi. Anak-anak juga sebagian kecil yang memahami, maka kita sekitar bersama bisa memahamkan. Berikutnya saya bertanya terkait dengan modul kami yang dipelajarikan terkait dilema etika gitu Pak. Iya. Kadang kita dihadapkan oleh dua permasalahan yang sama-sama benar Pak. Iya. Tetapi ketika kita memilih si A, ada dampak, ada plus minusnya. Si B itu ada plus minusnya juga. Kalau dari Pak Kuswa sendiri itu untuk memilih yang mana yang lebih baik itu dari segi apa itu? Baik, terima kasih. Namanya aja dilema. Dilema. Karena dilema etika, maka kita bicara masalah etik. Etik itu kan terkait dengan moralitas. Maka yang menjadi pertimbangan utama adalah yang menimbulkan dampak paling kecil. Yang ketika itu diatasi, maka tentu yang diambil adalah dilema etika yang kalau tidak diatasi menimbulkan dampak besar. Ya kan gitu, menimbulkan dampak besar. Nah itu yang diatasi supaya berdampak kecil. Jadi kalau ada dua problem sama-sama benar, tentu di sini dampak yang paling besar negatif yang mana? Kalau yang paling besar yaitu yang diatasi. Kalau yang dipilih yang kecil, ini yang akan bahaya. Nah, jadi itu belum masalah baru. Iya. Karena dua dampak ini tidak menimbulkan masalah baru, sedangkan ini kalau nggak diatasi menimbulkan masalah baru. Tapi sebenarnya begini, Bapak Ibu. Dilema etika itu selalu menyasar kepada moralitas kita dan moralitas si pelanggar. Gitu loh, moralitas si pelanggar. Sebenarnya dilema etika itu bisa diatasi atau bisa diantisipasi kalau
tidak boleh benerai diri gitu loh. Kan ini dilema etika kan selalu mencari pembenaran sendiri kan. Ini jalur bener, ini jalur bener. Ya memang benar semua. Tapi sebenarnya ketika mereka minta benar semua, sebenarnya mereka tahu bahwa ini salah, ini salah. Nah, gitu loh. Nah, antisipasinya hanya satu, preventif kepada orang-orang yang pada prinsipnya mereka jalur benar diri, minta pembenarannya. Walaupun pada akhirnya ketika sudah dihadapkan pada kita yang harus mengambil keputusan. Oh, ini dulu, setelah itu begini. Itu ya. Ini penting untuk penjenengan di masa depan karena penjenengan nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran. Amin. Tidak mudah. Iya, Pak. Karena ini hubungan dengan mohon maaf. Karena yang menghadapi dilema etika itu Bapak Ibu, karena peristiwa anak-anak. Kalau dilema etikanya terkait dengan norma pembelajaran ya di luar itu urusannya kepada sekolah. Nah, dan monggo Pak Tom silakan. Silakan. Ini nyambung dari pertanyaan Pak Depa dengan dilema etika. Silakan. Saya ingin bisa mengadaptasi dari Bapak mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu dengan dinamikanya SMA 1 yang muridnya banyak terus dengan kasus-kasus yang juga variatif sekali Bapak, gimana itu misalnya mengkombin antara garis seimbang antara tidak bersinggungannya antara guru dengan muridnya sendiri atau guru dengan gurunya sendiri atau murid antar murid. Terima kasih. Nah, begini Bapak Ibu, prinsip utama seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu harus dipahami semua oleh Bapak Ibu bahwa di sekolah ini tidak boleh ada matahari kembar. Iya. Tidak boleh. Setuju. Sudah berkali-kali matur. Karena apa? Karena kalau ada matahari kembar itu akan membingungkan Bapak Ibu guru yang ada di kawan. Itu nomor satu dulu yang harus penjaringan nanti aplikasikan ketika nanti penjaringan menjadi pemimpin pembelajaran. Tidak boleh ada orang menjadi matahari kembar. Artinya ada orang lain yang tidak punya kapasiti hanya karena mohon maaf faktor senioritas, hanya karena pengalaman dan hanya karena pengakuan yang sifatnya nisbi, kemudian dia mendeklarasikan sebagai matahari. Dan kasus-kasus di sekolah besar seperti itu. Nah, ketika seorang pemimpin pembelajaran sudah menunjukkan sebagai matahari utuh, maka disitulah seorang kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab penuh full. Ketika ini sudah dipahami oleh seluruh bapak ibu guru dan karyawan dan para siswa, disitulah akan lahir besar kewibawaan seorang kepala sekolah. Ketika seorang kepala sekolah memiliki kewibawaan yang utuh, maka ini akan meredam bahkan bisa menghancurkan ego-ego sektoral yang dimiliki oleh para bapak ibu. Karena sebenarnya konflik-konflik di sekolah itu karena ego sektoral. Karena tidak ada yang menjadi pijakan, sehingga masing-masing orang itu memiliki kapasiti mengambil keputusan. Nah, ketika itu dibiarkan, konflik akan merajalela di sekolah kita. Dan ini kan terjadi beberapa tahun lalu. Sehingga penjaringan keempat saya kira menjadi saksi perjalanan Bapak di sini berapa 3 tahun. Bagaimana Pak Kusno mencoba untuk menerapkan konsep kepemimpinan pembelajaran itu dengan mengedepankan hegemoni seorang kepala sekolah yang mutlak dalam konteks menjalankan tugas secara utuh. Karena kalau tidak, maka bisa dipastikan konflik akan terus merajalela. Ini satu ya, dan dengan harus berdiri dulu dari awal tadi. Karena percuma Bapak Ibu
jenengan akan mengatasi konflik di sekolah ini, sementara jenengan tidak bisa menjadi mahasiswa. Karena jenengan nanti akan diobang-abingkan oleh keadaan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kepala sekolah itu sendirian. Kepala sekolah itu sendirian. Saya ulangi lagi, saya tidak punya teman di sekolah kita. Begitu saya berteman dengan seseorang, maka saya sudah tidak adil. Apapun yang namanya teman pasti akan membela. Nah, saya kalau berteman dengan bapak ibu guru, maka saya akan membela dia. Ketika saya sudah membela dia, saya sudah tidak bisa menjalankan pantang asabratan. Karena saya menerapkan kepemimpinan di SMA 1 kan dengan konsep asabratan. Perilakunya asal. Jelas ya? Jadi sebenarnya tidak usah percaya kalau ada guru di sini mengatakan temannya Pak Guru, tidak usah percaya. Karena saya tidak punya teman di sini. Karena itu yang harus dikerjakan. Karena kalau sekali saya berteman, saya ulang lagi, sekali saya berteman dengan kepentingan, maka apa yang menjadi prinsip saya untuk tidak banci. Tahu ya banci? Banci istilahnya mengutamakan yang satu, meninggalkan yang lain. Bisa dipahami? Siap. Itu saat pengambilan keputusannya tidak punya teman itu. Ini kan ketika saya tidak punya temannya itu saat pengambilan keputusan di dalam kami. Tidak, ini pada prinsip. Pada Saat pengambilan keputusan, entah itu keputusan yang sifatnya pendidikan, entah itu keputusan sifatnya pembelajaran, maka seorang kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh. Maka dia sendirian, dia nggak bisa menyalahkan anak pun, nggak bisa. Nanti takutnya gini Pak, paradigma keadilan dan kasihannya itu nanti Iya. tumpang. Jadi pada betul, posisi Pak. ini Pak Kusno itu Betul. ketika mengambil keputusan, saya tanggung jawab mutlak saya. Buat apapun itu menjadi resiko saya. Walaupun pengambilan keputusan itu hasilnya adalah sebuah diskusi. Paham ya? Sebuah diskusi. Dan selama ini saya tidak pernah mengambil keputusan karena mohon maaf kepentingan pribadi. Tidak pernah. Gitu loh. Jadi dalam konsep ini saya turunkan ya dari atas ke bawah ya, biar dengan ini konsep kepemimpinan makronya itu adalah tadi tidak ada matahari kembali. Satu yang kedua saya turunkan ketika saya sudah menjadi pemimpin utuh, maka saya harus menjalankan konsep bahwa saya ini tidak berpihak kepada siapapun. Maka dalam implementasi keseharian saya tidak berteman. Stop. Apapun kalau sudah disebut berteman mesti membela. Jadi kan berteman berempat. Misalnya ada satu yang salah, ya tetap dibela. Itu kodrati manusia. Dan Pak Guru tidak mematuhi. Maka kalau ada orang mengatakan saya dekat dengan Pak Guru, itu nonsens karena saya tidak pernah dekat dengan siapapun. Tidak pernah dekat saya. Kalau ada yang menganggap dekat silahkan, tapi saya sendiri tidak pernah dekat. Artinya dekat itu dekat secara kebijakan. Kalau dekat secara pribadi ya, tapi kalau kebijakan nggak boleh. Karena ini prinsip profesionalisme nggak boleh. Beda jauh. Kalau dekat secara pribadi, saya dekat dengan penjenengan semua dekat saya. Artinya saya tidak pernah berbeda-beda si A, si B, si C. Dan sikap aku itu hangat dengan siapapun. Karena saya harus menjaga ini dinasan, ini pribadi. Dalam konteks ini saya sendiri adalah kedinasan. Sehingga kalau saya mencampur adukan antara kedinasan dengan hubungan human pribadi, maka bias sampai keputusan. Ini penting ya Bapak Ibu, supaya nanti ketika dengan kelak pada akhirnya nanti dipercaya oleh pemerintah menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas, jadi kan pegang prinsip-prinsip ini. Supaya apa? Dengan itu menurut saya itu berubah. Saya kadang dapat isu, saya itu dengan Pak Kusno sama dengan saya nggak pernah panik dengan siapapun, nggak pernah saya. Kalau itu baik, ya menurut saya mungkin satu-satunya kepala sekolah yang nggak bisa dikendalikan kan Pak Kusno di sini. Ya kan sebelumnya kan ikut ini ikut sana ikut sini. Pak Kusno
Pakunya bisa menerjang apapun kalau nggak sesuai prinsip. Jangan kalau Bapak Ibu alumni gitu, tak kerja, dan nanti bisa selesai. Mau prinsipnya benar, gitu. Kecuali kalau saya salah, saya mesti mengakui salah. Harapan saya tanpa disadari oleh Bapak Ibu sudah memberikan contoh kepada Bapak Ibu. Ini masalah pengambilan Keputusan. Oke. Terus saya turunkan lagi. Tadi ya, dari syarat prinsip. Nah, ketika orang berprinsip, ada bapak ibu guru, ada siswa yang melakukan pelanggaran, maka Pak Kusma bisa jejak gitu, berada di tengah-tengah, tidak banci di ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kalau ini sudah dijalankan dengan baik, maka prinsip-prinsip kepemimpinan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Pasti akan belajar dengan baik. Artinya apa? Artinya semua patuh pada aturan yang harus dilaksanakan. Walau keputusan itu, mohon maaf, tidak kaku. Besok tidak kaku ya. Artinya gini, ada orang yang saya matur sekali paham, tapi ada orang yang sama aku 3 kali ini nggak paham. Tidak berarti Pak Kusno lemah dengan keputusan, tidak. Disitulah yang disebut dengan fleksibilitas. Disitulah yang disebut dengan kebijakan. Tidak berarti dia terus dibebaskan dari keputusannya, tidak. Hanya menunggu waktu agar dia paham. Nanti pada suatu ketika dia baru paham, oh begini tak begini. Karena gini loh, Bapak Ibu, kepemimpinan pembelajaran itu tidak seperti kepemimpinan struktural, tidak. Kalau struktural begini, Anda tidak melaksanakan, Anda melanggar. Maka punishment. Ya enggak? Kalau pemimpinan pembelajaran tidak. Karena pemimpinan pembelajaran itu proses itu yang dinilai. Sehingga seorang kepala sekolah itu harus ulet agar pengambilan keputusan pembelajaran itu berhasil dengan baik. Paham ya ini? Saya berharap dengan ini turunan ketiga loh, tadi fleksibilitas gitu loh. Kalau bisa sekali paham, ambil bergembira kami itu semua. Tapi ada yang istilahnya nggak paham. Bisa jadi sampai kepala sekolah lali gitu. Dia nggak paham. Wajar kasus begitu ada. Tapi sebenarnya seorang kepala sekolah itu harus menerapkan konsep titek. Aku titek ya, tidak ada titek. Saya itu titek. Ketika saya sudah jauh tertentu, mungkin yang dijauh bisa saja lupa. Tapi Pak Kusma ingat. Pada suatu ketika saya tanya, malah yang ditanya, Bapak jauh itu Pak. Padahal saya sudah berbulan-bulan baru saya lihat, gimana? Saya kira nggak jadi gimana? Itu bukti bahwa seorang kepala sekolah harus kita dengan keputusan. Terus yang implementasi yang kelima, yang keempat, yang kelima itu ingat semuanya harus berhasil. Ada produk. Jadi keputusan kepemimpinan pembelajaran itu goal finalnya adalah perubahan perilaku, baik itu di siswa ataupun di guru. Jadi kalau tidak ada perubahan perilaku, berarti kepemimpinan pembelajaran itu tidak berhasil. Jelas ya ini ya? Karena pembelajaran kita ini memang semuanya ujungnya adalah proses. Semuanya proses. Tapi proses itu harus ada perubahan perilaku. Yang dinilai prosesnya, yang nanti goal finalnya ada perubahan perilaku. Maka ada yang disebut dengan refleksi. Ya enggak? Refleksi itu adalah untuk mengaitkan antara proses dengan hasil. Harus betul? Gitu? Kalau refleksinya bagus, berarti hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, mesti refleksinya tidak bagus. Nah ini otomatis dicari prosesnya. Prosesnya bagus, kok hasilnya tidak bagus, mesti ada missing link, ada yang putus. Maka lahirlah refleksi. Nah terakhir yang keenam, tentu harus berkelanjutan. Jelas ya? 1, 2, 3, 4. Langsung ngomong gini nggak ada ilmunya.
artinya nggak ada bukunya kan, karena ini semua basicnya adalah pengalaman yang diperoleh melalui proses belajar. Kalau di buku ditirik-tirik nggak ada, tapi itu hasil dari sebuah renungan panjang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, seorang pemimpin pembelajaran, anak kepala sekolah kan sebenarnya muncul tugas utamanya adalah pemimpin pembelajaran sebenarnya ini. Tapi fakta di lapangan tidak begitu. Bapak Ibu, kepala sekolah tidak hanya sekedar kepemimpinan pembelajaran itu hanya bagian kecil dari kebijakan sekolah. Jadi kalau di masa depan Bapak Ibu itu tidak cukup hanya paham di kepemimpinan pembelajaran, karena ada 8 standar yang kemudian di kelas menjadi 3 dan 5. Jadi kalau di masa depan Bapak Ibu itu tidak cukup hanya paham di kepemimpinan pembelajaran, karena ada 8 standar yang kemudian di kelas menjadi 3 dan 5 kan gitu. Nah, ini harus yang kita lalui kepemimpinan pembelajaran itu ruhnya sebenarnya ada di kesan kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus tegas, kepala sekolah harus pintar, dan kepala sekolah itu harus kenal. Maka kepala sekolah itu memiliki 3 kuadran, ya, selain ilmu yang cukup, ya. Nah, ilmu yang cukup itu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui pelatihan, dan lain sebagainya. Itu ilmu yang cukup. Yang kedua, pengalaman yang cukup. Tidak cukup ilmu, butuh pengalaman. Nah, pengalaman itu yang ini hubungannya dengan tadi dilema etika dan moral. Ya, itu pengalaman. Pertanyaan kita orang sering mengatakan, apakah kepala sekolah yang sudah lama pengalamannya banyak? Tidak mesti. Tidak mesti. Nah, pertanyaannya harus diperas lagi menjadi kepala sekolah yang mampu merefleksi sebuah pengalaman, sehingga pengalaman itu akan menjadi guru terbaik. Maka kepala sekolah punya pengalaman. Pengalaman diperoleh dari problematika yang dihadapi dan penyelesaiannya yang tuntas. Nah, untuk bisa menyelesaikan penyelesaian yang tuntas, maka kepala sekolah harus tegas. Itu urut-urutannya ini. Yang ketiga, ini penting. 1, pendidikan cukup. 2, pengalaman cukup. Yang ketiga, kepala sekolah ini sangat sangat pribadi, dan tentu hubungannya dengan fisik, baik mental ataupun spiritual maupun fisik. Ada orang mengatakan kepala sekolah itu kurang pantas jadi kepala sekolah. Itu berarti tujuannya apa ini? Fisik ini. Karena dia belum tahu ilmunya, belum tahu pengalamannya. Begitu melihat fisiknya, kepala sekolah gitu. Mulai dari cara duduk, cara bicara, cara jalan, cara gestur tubuh, cara pandang, semua itu bagian dari sebuah astruktur tubuh. Karena tubuh ini semua cara orang ngomong itu bisa dilihat loh, sejauh mana dia punya wawasan, nah gitu. Terus bagaimana penekannya di sini. Itu yang ketiga. Nah, yang ini sebenarnya tidak semata-mata karena bentuk fisik yang tinggi besar, tidak. Itu semua value yang ada dalam tubuh kita. Makanya ada orang sering mengatakan, ojo latihan hati pun dibunuh. Jangan kalau seorang kecil paling nggak berani mengambil keputusan. Belum tentu. Karena value yang ada dalam tubuh kecil itu justru berbahaya gitu. Ya. Nah, itu 3 hal itu untuk menjadi sebuah konsep kepemimpinan pembelajaran yang utuh. Dan Pak Kusno sudah memberi contoh di SMA 1 ini, dari mulai konsep sampai ke aplikasi paling dasar yang terdapat, yaitu berkelanjutan. Jadi problemnya begini, problemnya adalah saya membaca ada kecenderungan pragmatisme. Bapak Ibu guru pragmatis ini. Saya guru di sekolah kita. Bisa memori bis
terus dihubungkan dengan tanggal berapa ini? Tanggal 1 gajian, tanggal 15 wajib PTN, tanggal 20 utang, tanggal 1 nanti bayar utang. Itu selalu dihubungkan ya. Saya selalu mengatakan begini, apa hidup harus begitu? Guru yang baik adalah guru yang lupa akan gaji. Itu guru yang baik. Nah, jadi sudah bisa lupa kapan gajian, itu berarti dia fokus pada pekerjaan. Iya. Itu kalau titik-titik, kita berbeda tahu, lagi berat nih menurut saya berat. Tapi kalau istilahnya kita lupa, ternyata sekarang tanggal 1 toh, itu berarti dia hidup dalam pekan itu dalam pekerjaan. Nah, saya sering mengatakan berkali-kali, menurut saya ini penting untuk Bapak Ibu di masa depan. Jadi ada istilah singgih, ada istilah sugih. Singgih itu orang dihormati karena jabatan, karena status kita, karena performa kita di masyarakat, itu singgih. Nah, Bapak Ibu sudah punya itu singgih. Apapun jadinya guru di SMA sekarang, itu orang menghormati, itu faktor itu. Sugih karena orang dihormati karena apa? Maka yang bijak dipadu. Singgih saja tidak punya harta benda, juga bahaya kalau tidak beriman. Bahaya ini, karena hanya makan status. Sementara kehidupan sehari-hari sugih saja itu juga bahaya, karena dia akan materialisme, tidak ada perhatian. Maka yang baik. Nah, dalam konteks ini seorang pemimpin akan menjalankan tugas dengan baik kalau dia sudah selesai dengan diri sendiri. Nah, coba ini diterjemahkan. Seorang pemimpin akan menjalankan tugas dengan baik. Katakanlah kepemimpinan pembelajaran, katakanlah seorang kepala sekolah akan berjalan dengan baik, menjalankan tugas dengan baik kalau dia sudah selesai dengan diri sendiri. Berarti dia sudah tidak mikir diri sendiri atau keluarganya. Dia berarti perjalanannya adalah memikirkan orang lain. Selesai dengan diri sendiri itu ada beberapa faktor. Satu, masalah kesejahteraan. Sudah selesai. Nah, ini ukurannya kan sangat relatif. Ada yang mengatakan bahwa selesai dengan dirinya kalau sudah kaya raya. Tidak juga. Karena orang yang kaya belum tentu selesai dengan diri sendiri. Di sini ada konsep yang disebut dengan cukup. Selesai dengan diri sendiri itu adalah kecukupan materi. Cukup menurut kita, bukan untuk orang lain. Paham ya? Cukup, nah materi cukup. Yang kedua, dia cukup mentalitasnya, tidak egois untuk ngurusi anaknya sendiri, istrinya sendiri, keluarganya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia punya filosofi pengabdian. Itu dia selesai dengan diri sendiri. Sehingga pada konsep ini dia akan menjalankan tugas dengan baik karena selesai dengan dirinya. Banyak orang tidak selesai dengan diri sendiri. Banyak. 10 orang paling hanya 2 yang selesai. Yang lain belum. Karena dia masih berbulan dengan dirinya sendiri. Ini kurang semua. Akhirnya apa? Lalai, tidak menjalankan tugas mengajar. Gitu loh. Cek, aku mau kepentingan ini, aku kok tak gagake mobil sih, ini. Padahal lagi ngajar. Nah, pertanyaannya, berarti dia belum selesai dengan diri sendiri karena dia masih memikirkan mobilnya. Nah, terus caranya gimana Pak? Biar ini jalan. Nah, kita kan punya jejaring sosial. Ketika mobilnya rusak, telepon bengkel kan selesai. Pak, mobil saya rusak, silakan diambil bawa ke bengkel. Selesai atau datanglah servis ke rumah untuk memperbaiki. Kalau tidak selesai dengan diri sendiri, mesti yang dipikir bicaranya dari mobil dia harus ada di sana. Sementara dia harus mengajar. Ini contoh. Yang saya kadang-kadang senyum-senyum. Tahu ya senyum-senyum ya? Oh, ya monggo. Lah apabila kalau diminta izin kan ya monggo. Apa pernah saya tolak nggak pernah. Tapi di situ bisa menilai, oh ini orang belum selesai dengan diri sendiri. Oh itu sudah selesai. Itu yang kedua, kepemimpinan pembelajaran seorang, karena ini kan larinya Anda akan menjadi seorang pemimpin kan, larinya bukan hanya jadi guru semata-mata, tapi wawancara
di modul itu loh. Iya. Jangan sampai saya jadi kepala sekolah tapi pikiran saya guru gitu. Banyak kepala sekolah yang sudah jadi kepala dan dilantik tapi pikirannya guru. Contoh pikirannya guru. Contoh. Ya aku piye? Aku piye? Masih ada akunya. Ya aku piye? Itu berarti kepala sekolah yang masih berpikir guru. Bukan kepala sekolah memikirkan guru gitu loh. Contoh yang lebih spesifik. Ketika ada kegiatan harus mendampingi anak. Ada seorang kepala sekolah, tugas Anda adalah membagi tugas pada staf-stafnya. Tapi ketika dia mengatakan, "Lah terus aku makan TG." Nah itu berarti dia jadi guru. Lah aku terus makan TG, kok jadi takon karo guru, takon karo kepala kelas. Paham ya? Siap. Nah terus bagian itu piro? Lah iki asus meneh iki. Ya enggak? Nah, kalau panitia bilang ya, kita buka acara itu pas lo panitia. Begitu buka, loh, aku positif kan. Nah, itu bahaya. Syukur Allah kalau bisa, loh, aku bagaimana kurang ono, ini gue lihat nih. Itu baru. Ya sudah tidak mikir. Jadi, kalau aku piro, berarti Anda sebagai guru. Ketika lihat daftar, loh, ini kok sampai ini sampai ini, berarti aku kurang akeh gitu. Loh, nah, berarti dia pada posisi bukan sebagai kepala sekolah, sebagai ketua panitia atau sebagai sekretaris. Itu hati-hati. Karena itu akan dinilai oleh anak guru, dinilai oleh staf sekolah guru. Dan yang terpenting, ketika besok penjaringan ini ajaran ya, ajaran untuk penjaringan. Ketika nanti bapak ibu menjadi kepala sekolah, Anda harus punya orang kepercayaan di sekolah. Orang kepercayaan itu tentu yang ada di sekitar staf itu. Karena Anda tidak boleh memikirkan diri sendiri, yang memikirkan adalah stafnya. Gitu. Terus saya yang memikirkan stafnya. Jadi nggak ada tuh, nggak jambak lumrah seorang kepala kelas. Aku tolong boleh ke makam ini tidak boleh. Akhirnya stafnya tidak mikir kayak gitu loh misalnya. Dan itu akan Anda lakukan. Ya, ajaran ini sudah diberikan kepada Eko dan tidak jalan. Jadi, kalau dia mau pulang kemana saja dia sudah nggak mikir. Yang mikir adalah stafnya. Dulu bingung beliau, nanti gimana ya Pak? Kalau saya pulang, terus beli tiketnya gimana? Ini berarti Anda masih berpikir jadi guru, bukan kepala sekolah. Kalau Anda berpikir sebagai kepala sekolah, Anda menangkap semuanya. Nanti disebut kata semua, otomatis ada kata-kata yang sendiri. Itu saya. Kita orang interi gabah, otomatis gabah itu akan terkata. Ya enggak? Bukan kita ada di dalamnya, kita ikut menata diri, tidak mau kita yang menata kok. Kalau setelah itu selesai, kalau sudah sulit tertata dengan baik, berarti otomatis saya sudah tertata dengan baik. Kan kalau saya terpaksa terus dia yo gini semua. Ya nanti aja kalau sudah SK-nya turun. Karena kalau sekarang belum saya berikan gambaran, setelah SK-nya turun baru saya berikan. Ya sudah sekarang yang mana aja di sana bahagia saja. Hanya satu yang tidak terpenuhi karena nggak sering kumpul keluarga itu aja. Ya saya selalu mengatakan di sini yang disebut dengan semacam dengan diri sendiri. Kita egois dengan keluarga gitu. Karena itu ada kematian. Sudah ya seminggu sekali pulang, sekali pulang, kalau nggak pulang keluar nggak masalah karena semua sudah ditata di situ. Kepemimpinan pelajaran sebenarnya makro. Saya tahu modul ini dibuat memang kecil kepemimpinan pembelajaran, tahu. Tapi kalau diurai, ya itu jabatan kepala sekolah deh. Ya kan, itu jabatan kepala sekolah lah itu dimensinya banyak banget. Cuma kalau itu dibuat banyak itu, nun saya cara gampangannya tidak dalam, kecil dalam tapi lebar dangkal. Paham ya? Yang benar kan titik dalam, bukan lebar dangkal. Dengan sendiri itu sebenarnya kan sama kalau menurut saya.
pembelajaran yang sifatnya sama. Karena kalau dibuka semua, itu pegawai mau cari sekolah, mau cari kepemimpinan pembelajaran. Memang guru final adalah siswa. Dan sekarang ada sifat tertata dengan baik, guru ditoto, ya kan? Anggarannya ditoto, gitu lah, bener kan? Karyawannya ditoto, wong tua ditoto, apa ditoto? Lalu orang ditoto kan sok, tidak bisa memimpin pembelajaran berjalan dengan baik, tidak bisa. Bisa. Selesai, lagi. Closing statement ya. Nah, Berarti semuanya alhamdulillah Bapak sudah menjawab dari 7 pertanyaan kami, lengkap banget. Dan kami mohon untuk yang terakhir, untuk pengalaman Bapak yang sangat berharga dari semua yang tadi diceritakan, yang menarik, cukup itu aja. Baik, terima kasih. Menjadi kepala sekolah, menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu bagi saya adalah karunia Tuhan. Tentu karunia Tuhan itu tidak datang tiba-tiba melalui proses yang panjang. Tentu di sini ada yang disebut dengan mindset, nilai dasar. Apa nilai dasarnya? Yaitu kita mengerti pasangan kita. Lah mengerti itu kan luas. Nah, sesuai dengan profesi kita, ya kita menjadi pemimpin. Itu saya. Pengalaman yang baik yang saya alami adalah pengalaman yang mulai proses panjang. Nah, saya menjadi kepala sekolah itu mulai proses panjang. Artinya tidak ujung-ujung, tidak tiba-tiba, tapi melalui sebuah perjuangan. Karena dalam filosofi saya itu perjuangan menunjukkan pengorbanan. Ya, pertama gini, hidup adalah perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Selesai. Sekarang langkah berikutnya saya adalah pengabdian tanpa batas. Selesai. Dengan perhatikan kata-kata Pak itu ada di hati saya dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Ya kan, amati. Artinya yakinlah kepada Bapak Ibu semua penjenengan bahwa sebuah amanah yang diperoleh dengan perjuangan itu akan bermakna, akan berdaya guna di masa depan. Dan yakinlah bahwa apa yang jenengan cita-citakan itu menjadi piranti atau menjadi jalan saja untuk ibadah. Karena kalau tidak, orientasi pikiran mesti harta. Sudah tanya, ya jadi sebentar. Jadi kesimpulan saya gini, mengapa banyak orang yang kemudian mundur jadi kepala sekolah? Nah, orientasinya mana? Orientasinya tidak oke, kondisi kayak gini, kondisi kayak gini, tidak bisa. Pengalaman yang tentu berarti dalam hidup aku itu adalah bahwa setiap orang pernah ada dalam suatu titik nanti. Dan yakinlah bahwa apa yang akan kita dapatkan itu tidak cuma-cuma perjuangan dan air mata. Jadi tidak ada kebahagiaan yang diperoleh dengan cuma-cuma. Bagian selalu diperoleh dengan air mata. Nah, maka kenapa orang Jawa saya sering membaca sebuah fenomena. Sebetulnya orang akan sukses itu ada dua cara. Satu, tebus dengan diri sendiri, atau yang kedua ditebus dengan pemerintahan. Contoh, kalau tidak ingin dengan pemerintahan, contoh pemerintahan begini, yang saya mohon maaf ini. Untuk naik derajat, kadang-kadang kita digoda oleh anak sakit, macam-macam. Atau digoda oleh lingkungan sekitar yang ini. Atau lebih fatalnya lagi, menurut saya,
digoda oleh diri sendiri karena kita banyak mendapatkan penderitaan, misalnya kecelakaan, maksudnya sakit hati, maksudnya itu satu. Jadi percayalah bahwa apa yang akan kita dapatkan itu mesti ada godaan dulu, nggak ada tiba-tiba, nggak ada. Dan Pak Uno dari 53 tahun ini hidup, jadi hafal gitu ini. Atau ditebus dengan melakukan perjalanan ritual sendiri supaya tidak mengorbankan orang lain. Nah biasanya kalau orang Jawa itu banyak melakukan tirakat, itu Jawa. Kalau di orang Islam banyaklah ibadah, wis ibadah, sholat amal jariah, sholat tahajud macam-macam. Kalau jangan nggak mau melakukan itu, kalau tidak percaya akan ada sesuatu. Ketika dengan misalnya dia nanti seleksi, ya sebelum seleksi mau mendapati seleksi atau apa saja, kalau tidak dibus dengan depan ini, biasanya no baik, ikilah, itu adalah simbolitas sebenarnya. Jadi orang digoda, orang dicoba, orang macam-macam, itu sebenarnya adalah simbol bahwa dia mendapatkan derajat, karena bersama dengan penderitaan akan lahir kebahagiaan. Yang orang nanti bukan ceramah kan. Makanya supaya ada dua sebenarnya, itu sebagai godaan atau ditebus di depan. Itu prinsip satu, prinsip penting. Yang kedua Bapak Ibu, kalau dalam perjalanan spiritual yang saya alami biasa masa itu kan luar biasa. Dari mulai 2021 luar biasa, gelombangnya luar biasa, anginnya luar biasa. Karena apa? Karena mohon maaf, ketidakdewasaan menerima pemimpin. Ya deh, ketidakdewasaan menerima pemimpin. Karena jauh sebelumnya, kalau menurut penilaian Pak Kusno, jauh sebelumnya itu pemimpin mengalir saja. Ya deh, mengalir saja. Tahu mengalir, ikut saja. Dan padahal, mohon maaf, yang diikuti belum tentu benar. Zaman sudah berubah, tapi ikut saja begitu ya, terus saja nggak pernah berhenti. Biasa ya. Jadi ibarat menurut saya, jadi kan mau, jadi kan di dalam sebuah sungai, jadi kan pakai sampan, jadi kan ikuti air terus mengalir. Padahal air itu mestinya harus sampai ke muara, lurus, tapi jadi kan mengikuti air yang berbelok-belok itu. Karena kebiasaannya berbelok-belok itu. Nah orang nyaman dengan berbelok-belok, padahal ada jalan yang lurus, yang lebih cepat, lebih efektif gitu. Nah kalau dengan itu terus begini ya, ini selamanya nggak akan pernah berubah aliran ini. Dan penjelasannya diminta untuk membuat aliran baru. Itulah yang disebut dengan peka terhadap perubahan zaman. Terus saya, guru penggerak ini adalah yang saya sebut aliran ini, guru penggerak. Dulu ini sengaja suara kuwi ngene-ngene. Ternyata dengan ada konsep guru penggerak ternyata berubah total. Ada segitiga, restitusi macam-macam. Dulu nggak ada. Ditemukan ilmu-ilmu baru. Itu yang saya sebut dengan transformasi. Nah di sini saya dari dulu 2021 saya pernah presentasi tentang transformasi selesai baca. Ya ada. Ketika saya baca itu, saya presentasi itu, orang berpikir, wah, malah sekolah aneh. Padahal saya menjawab tantangan zaman saat itu. Kalau masihnya juga buka PTT Papua ini, aktif selalu. Karena kebutuhannya saat itu menjawab sebuah tantangan biasa saja. Hasilnya sampai sekarang. Saya nggak tahu hasilnya baik apa nggak tahu. Prinsipnya saya paling saja, tapi baik saja. Teman-teman juga baik. Terus banyak yang kemudian metik menjadi pemimpin, menjadi tokoh-tokoh yang berubah. Itu bukti bahwa prinsip Hastagbrata dan teori kepentingan Hastagbrata dan implementasi Hastalaku itu harus bersatu lagi. Walaupun saya tidak pernah mendeklarasikan bahwa gaya kepemimpinan Pak Hastagbrata tidak pernah, tapi substansinya sama. Karena prinsip kepemimpinan ya satu kok. Kalau nggak bisa dibina tak dimasalah, selesai. Itu matahari loh mas, ya enggak? Loh kan itu prinsip matahari. Kalau dalam Hastagbrata itu serengenge itu, ya dia
kadung terus dia tertahan. Nah, ini harus bagaimana? Ya harus pakai payung lah, harus pakai pengaman lah. Artinya sesuai dengan alurnya matahari. Karena kita nggak berani menantang matahari, kecuali orang yang sedang mencari ilmu matahari. ada yang zaman dulu ada orang setiap pagi itu lihat sinar matahari dari jam 7 sampai jam 9 ada. Itu ada. Jadi orang yang sudah pelaku tokoh seperti itu, dia kalau marah, meripatnya bisa dari matahari. Pas. Nah kan, terima kasih ya selalu sampaikan sendiri prinsip-prinsip hidupnya, ya. Dan jadikan calon-calon pemimpin di masa depan. Jadi jangan sampai kalau misalnya pendidikan itu, ya mohon maaf sih, saya selalu mengatakan cipta ini sih mas, cipta ini harus keluar, harus jadi pemimpin di masa depan. Jadi pengawas di kepala sekolah yang CGP atau yang P3K itu dulu kan ada aturannya kan loh, maka dimaksimalkan semua untuk pengembangan. Gitu ya. Oke, thank you. Saya tak meluncur ya sih di sesanya 7. Thank you Ji. Ternyata kabarnya akeh ini ya. Kalau bisa kan hujan. Oh, belum. Oke. Oh, sudah. Belum nggak? Sudah. Ini sudah jalan. Ada angkanya. Ini sudah jalan. Udah jalan. Kita mas ya. Oke. Dan bentar dulu, mungkin kita nanti gantian juga bertanyanya ya Pak. Ya, Ya intinya sama, cuma kita ada kesempatan. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget. Kita tiba-tiba di sini, kami dapat ya intinya alhamdulillah rekaman dari Bu Tari sama Bu Sakdia itu kami satu vaksin. Perkenalkan saya Bapak Martin Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 semuanya juga dari SMA 1. Bu monggo Saya perkenalan. Belinda Agus Sanise, saya juga CGP angkatan 9 dari SMA 1. Mbak ya Pak Deva, Bu, ini nggak asing ya, Bu. Kita di sini gitu. Saya Pak Tono. Mengajar informatika, geografi, fisika, matematika. Kami mohon izin, mohon maaf banget mengganggu waktunya Ibu untuk mewawancarai masalah pengambilan ini di modul kami, modul 3.1 itu mengenai pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Nanti arahannya ke situ nggak usah Bu, intinya nanti slow aja sharing berbagi pengalaman dengan kami, insya Allah apa hal-hal yang dipetik dan mungkin jangan terlalu banyak membocorkan rahasia sekolah. Intinya yang slow-slow aja, rata-rata saja. Intinya masalah kasus anak-anak gimana dan sebagainya. Oke, monggo bisa dimulai dari Bu Linda atau Pak Deva. Oke, monggo. Begini Bu, kami di sini ingin menanyakan, kita kan setiap hari sudah berinteraksi dengan sesuatu Bu, dimana di situ kan pasti kejadian apa saja yang timbul di kalangan siswa, di kalangan orang tua itu kan pasti banyak ya Bu ya, banyak variatifnya. Nah, di sini ketika kita sebagai seorang pendidik, itu sebagai seorang pimpinan menghadapi kasus-kasus yang muncul saat pembelajaran, itu langkah apa saja yang Ibu ambil dan Ibu terapkan, dan keputusan itu yang yang akan Ibu ambil itu bisa bisa membuat semua pihak itu tidak merasa dirugikan, alias semua pihak itu merasa mendapat solusi yang terbaik. Nah, jadi kalau kasus di kelas gitu ya, ada yang mungkin itu kasus di anak, kemudian ada kasus di guru juga. Pernah kasus di anak itu misalkan ada anak yang dia sering ini dominan gitu katanya, kemudian dia membuat lelucon sehingga semua mengikuti dia, akhirnya kemudian kan kelas itu jadi kacau.
jadi kacau, kemudian dan dia selalu mencari perhatian. Akhirnya kemudian di rapat guru biasanya kami merapatkan seminggu sekali tentang kondisi anak gitu ya. Dari laporan guru itu menyampaikan anak ini begitu dominan ke anak-anak yang lainnya sehingga kemudian buat kacau di sekolah, kemudian KBM jadi kurang kondisi. Akhirnya kami berusaha untuk melihat kondisi di rumahnya seperti apa. Kemudian kami komunikasikan ke orang tuanya, ternyata kan orang tuanya WA. Jadi cerita memang dari pagi itu sampai malam itu memang dia sama ART ya. Kemudian ketemu dengan orang tuanya itu kalau malam ya. Kemudian anak ini ternyata cari perhatian. Ya, dia sama sekali kadang-kadang dia mengucapkan kata-kata yang jorok gitu, kemudian temannya jadi tertawa, akhirnya rame gitu. Akhirnya orang tuanya kami ajak bicara, kemudian ada aturan juga di kelas waktu itu. Jadi ketika dia ngomong seperti ini gitu ya, kemudian diikuti temannya, dia istighfar ya, awalnya istighfar di kelas itu, kemudian ternyata masih dilakukan, akhirnya harus keluar karpet, masih dilakukan, berarti istighfarnya diubah. Jadi kami ajak bicara gurunya, kemudian masukan dari teman-teman juga, kami ajak bicara orang tuanya, kemudian akhirnya ya sedikit demi sedikit akhirnya kalau kasus yang terjadi di Gunung itu misalkan tentang keterlambatan terus seperti itu ya, ternyata kita juga harus melihat keluarganya bagaimana, dengan suami bagaimana, anak-anak dan sebagainya, kita ajak bicara biasanya seperti itu. Jadi kita ajak diskusi permasalahan yang dihadapi apa, terus kami bisa bantu apa, misalnya seperti itu. Berarti intinya itu ya, untuk pengadaan sisanya dilakukan analisis terlebih dahulu, analisis kasusnya terlebih dahulu begitu ya Bu? Iya. Sebelum kita. Iya. Biasanya kami tentukan tujuannya dulu, ya tujuannya dulu, kemudian kami cari informasi bener enggak nih kasusnya seperti ini, dari mungkin temannya, kemudian kelas yang lain, karena kan kebetulan kami mapping ya, jadi kan tidak hanya guru itu saja gitu ya. Jadi benar nggak ini sesuanya ada kasus seperti ini gitu ya. Kemudian baru kami ambil langkah ini positif negatifnya gitu ya. Lebih banyak positifnya enggak ketika saya ambil langkah ini, lebih banyak mudaratnya enggak kita ambil yang seminimal mungkin hal yang negatif, baru kemudian kita ambil keputusan yang terbaik. Kadang ada kalanya keputusan yang kita ambil itu barangkali tidak bisa terselesaikan di sini ini karena mungkin barangkali permasalahannya terlalu berat baik tentang anak maupun gurunya. Biasanya kami bicarakan dengan yayasan gitu ya, kasus seperti ini apakah ada aturan yang memang harus ditetapkan kayak gitu. Jadi tapi tidak semua kasus kami sampaikan ke yayasan. Biasanya kalau memang kami tidak mampu gitu secara pemberian keputusan ataupun kasus yang memang harus dibicarakan dengan yayasan. Komplit jawabannya ini, luar biasa. Tambah ini Saya juga malah ada enak. Monggo Pak Devan. Jadi begini Bu, tadi yang disampaikan sudah banyak sekali, cuma masih ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal Bu. Sebagai pemimpin itu kadang kan kita dihadapkan oleh suatu dilema gitu, dilema etika, yang mana itu misalkan ada dua kejadian itu yang sama-sama baik, sama-sama benar, tapi keduanya saling bertentangan. Nah itu menurut Ibu sendiri dalam mengambil keputusan, bagaimana sih kita memilih yang terbaik itu yang bagaimana? Jadi setiap pengambilan keputusan memang ada pro kontra itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Yaitu saya kembalikan madorotnya lebih sedikit yang mana gitu yang kita ambil karena berefek setelah saya ambil keputusan ini efeknya kemudian kira-kira apa gitu ya. Jadi kita ambil yang sisi positifnya lebih banyak gitu ya. Itu pasti karena pertentangan itu pasti ada, misalkan dalam hal contoh kasus gitu ya. Jadi setiap hari saya sama teman-teman itu maksurat setiap pagi gitu ya. Jadi untuk menghadapi siswa, menghadapi wali murid itu memang kami berusaha untuk membaca maksurat itu karena di maksurat itu ada doa
robitoh ya untuk melunakkan hati anak-anak, melunakkan hati guru, melunakkan hati orang tua. Jadi ketika kami baca robitoh itu kan membayangkan semuanya gitu ya, biar kita bisa bersinergi dengan anak, dengan orang tua gitu. Nah ternyata kami baca itu kan setiap pagi karena jam kerja kami kan jam 7. Sementara anak-anak walaupun masuknya setengah 8, jam 7 itu sudah datang gitu ya. Akhirnya kan kami dilema, ini kami lanjutkan tetap baca ini atau nyambut anak gitu ya. Nah memang waktu itu ada pro kontra, ini gurunya kok malah pada doa itu ya waktunya ini harusnya sesuai gitu ya, pagi-pagi kok malah doa. Awalnya kami jam 7:05 karena kan begitu datang 7:05 ternyata itu selesai sekitar 10 menit 15 menit gitu ya. Akhirnya kan anak-anak pagi-pagi itu karena anak TK kan kadang ada yang nangis, tidak mau ditinggal orang tua gitu ya. Akhirnya kami majukan, kita di tengah-tengah ini jam 7 gitu ya. Jam 7 harus sudah baca, yang terlambat ya berarti usul gitu. Kalau dulu kan nunggu guru kumpul, akhirnya kan anak-anak misalkan ada yang nangis, tidak mau ditinggal, itu kan jadi repot gitu. Akhirnya kita bagi, ada satu guru yang memang harus jaga, dia harus menghandle semua anak-anak yang gasik gitu ya. Karena tidak semua anak itu datang setengah 8, ada yang jam 7, ada yang malah jam 7 kurang, akhirnya kita gitu. Jadi ada satu guru yang nyambut anak, kemudian kita tetap jalan doa, tetap jalan. Tapi lebih gasik, jam 7 harus sudah baca, yang terlambat ya nyusul. Berarti dalam pengambilan keputusan itu tidak ibaratnya itu harus sabar menunggu ya, nanti masih ada kebijakan-kebijakan atau toleransi yang diberikan. Luar biasa gitu. Jadi pengen anaknya TK lagi seperti ini. Iya, Ada doa paginya. Apa itu perlu mengedepankan mudaratnya itu ya, nanti putuskan pembinaannya ke siswa itu juga. Betul. Iya, pendekatan Kena kita semua. Iya. Dan ini pertanyaannya mau habis malahan dijawab semua. Monggo Pak Tono. Ya kita kali bisa jawab Pak Tono. Bagus semua. Pak. Pak Tono ada? Siap. Tidak banyak istilahnya kan dalam permasalahan itu sebenarnya kita bukan susah ya, mencari solusi istilahnya bukan kesusahan di sana pasti ada gitu kan ketika kita mencari solusi itu. Nah dalam perjalanan mencari sebuah jawaban atau pengambilan suatu keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan atau sebagai seorang pemimpin pembelajar sekaligus mengambil keputusan itu sendiri? Dibantu gitu ya. Ada yang Jadi menuju ke sana proses. Iya. Jadi yang mempermudah kami itu justru karena kita sering rapat, kita sering koordinasi. Jadi itu pasti kalau tidak minimal itu 1 minggu, kalau seringnya emang kita 2 kali dalam 1 pekan. Jadi setiap hari Rabu, kemudian hari Sabtu. Jadi memang selalu ada koordinasi dengan guru. Karena kan kita setiap bulan kan selalu jamaah Pak. Pagi itu juga kita doa, kemudian saling memaafkan itu pagi. Nah, waktu duhur kita tuh jamaah. Jadi setelah jamaah itu kan pasti kumpul ya, kumpul. Nah, itu pasti mereka akan sharing. Jadi ini sangat membantu karena kita tidak harus menunggu Rabu nih, kita tidak harus nunggu Sabtu. Ya pas jamaah itu kan pada kumpul, habis itu kan cerita, ada masalah anakku kayak gini-gini, anak saya kayak gini-gini. Biasanya tuh ngelempong aja gitu secara spontan itu ngomong, akhirnya ya sudah sambil ngobrol kayak gitu. Jadi itu mempermudah karena koordinasi dengan guru itu hampir setiap hari memang ada gitu ya. Kemudian orang tua, jadi orang tua kami memang kebanyakan memang secara pendidikan itu menengah ke atas ya, jadi lebih mudah untuk diajak sharing, itu lebih mudah. Walaupun memang ada 1-2 itu yang kadang tertutup gitu ya, kadang misalkan nih anak saya ini hiperaktif, dia di awal nggak bilang gitu ya, makanya ketika wawancara di awal penerimaan siswa itu kan ada wawancara, maka kami buat pertanyaan kondisi anak ini bagaimana, misalkan dia punya kelainan, misalkan dia mungkin dalam hal ini barangkali gitu ya ABK atau bagaimana, itu harus disampaikan di awal gitu ya. Atau ada penyakit tertentu yang memang harus kita perhatikan, contoh misalkan kalau kecapean, asma gitu. Jadi orang tua itu membantu dalam hal ini. Jadi koordinasi dengan guru, kemudian keterbukaan antara orang tua dan guru juga gitu ya. Kemudian dari LPIT
ya yayasan yang selalu dampingin. Jadi ketika ada permasalahan itu selalu didampingi. Selalu berkesinambungan. Permudah gitu ya ketika ada masalah-masalah yang ada. Luar biasa. Gini, baik. Kena semua gitu. Jadi terakhir mungkin closing statement ya. Iya benar. Untuk dari ini Ibu, maaf, nah ini pun kita kurang nanti belum kalau di video kita belum penulis namanya siapa? Nama saya lengkap Ayatul Hidayah. Gitu. Selama menjadi kepala kamu berapa tahun? Saya baru setengah tahun. Sebelumnya jadi saya di kepegawaian. Ya alhamdulillah itu udah malah kayak pengalaman berpuluh-puluh tahun di sini. Salah juga tahun semua. Kira-kira dari pengabdian dulu sampai sekarang Ibu untuk pengalaman yang bisa dipetik pelajaran di sini kaitannya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu satu saja Bu yang sangat berharga untuk kemudian solusinya dan tantangannya maupun dari tadi pembicaraan kita banyak sekali Bu memberikan pengalaman buat kami mungkin bisa diambil satu semua dari permasalahan itu yang sangat berharga hikmah gitu ya yang bisa kita ambil banyak ya jadi harus ada kedekatan dengan siswa gitu ya dengan guru maupun dengan orang tua itu penting jadi tidak harus menunggu ada masalah jadi tetap komunikasi itu harus tetap ada gitu ya keakraban itu harus tetap ada jadi ketika nanti ada masalah itu enak ketika mau mengkomunikasikannya itu enak gitu. Kemudian yang kedua seorang guru itu harus ada ruhiyahnya itu harus kuat gitu di sini ketika kita mengajarkan ngaji, ketika kita mengajarkan tahfidz, ya gurunya harus belajar gitu ya. Kalau di sini itu misalkan di sini itu harus ada one day one juice gitu ya. Jadi gurunya itu harus baca Al-Quran setiap hari dan itu ada laporannya gitu ya. Itu akan menambah nanti berpengaruh berefek kepada hafalan anak, kepada ngajinya anak gitu ya. Dan anak belajar, guru juga harus belajar gitu ya. Tetap harus ada setoran hafalan, tetap harus juga belajar ngaji gitu walaupun misalkan sudah ada yang misalkan udah hafal tetap harus sekolah jadi berpengaruh berefek kepada target yang kita buat sendiri ya. Luar biasa target pengalaman kan merasa malu sendiri sebagai negeri kok ya alhamdulillah untuk Jumat ya pun wonten program kami umumnya kayak Jumat religius, Jumat makan bersama dan sebagainya dan di situ juga kami baca Qurannya. Ya, alhamdulillah untuk anak-anak rohis kami sendiri juga moda dan ini sama semuanya. Baik, seperti itu. Bapak, Ibu sama ada yang lain? Mantap soal Bu pengalamannya. Sami-sami, saya pun kalau tidak sesuai kurang pengalaman. Justru begini Bu, dengan kita itu keluar dari sekolah, artinya itu dapat pengalaman baru. Kami kan juga ya Bu ya, dengan kebijakan yang memang dari atas seperti itu, kemudian ke bawah. Kalau dari swasta kan mungkin ada ibaratnya pendekatan yang agak berbeda, apalagi yang Islam itu kan pasti ada sesuatunya gitu. Jadi ada pendekatan dari guru ke guru, kemudian guru dengan siswa, guru dengan orang tua itu kan harus ada. Hal-hal yang seperti ini yang betul-betul kami butuhkan pelajari, karena kan tidak ada bukunya seperti ini Bu. Ya kita bisa dapatkan dari sharing dengan pihak-pihak yang sudah berpengalaman sebelumnya. Kan seperti itu. Ini kan untuk depan untuk ilmu dan wawasan kita ya Bu ya, karena kan selama ini kan kita sudah di negeri. Nah ternyata kan di pihak yang non negeri itu kan pengambilan keputusan itu kan ya dengan cara tersendiri seperti itu dan ini bisa menjadi referensi kami. Insya Allah kalau ke depan kami semua ini diizinkan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita udah tahu langkah-langkahnya seperti ini dan apa yang harus kita ambil ketika mengalami sebuah masalah. Terima kasih sekali Bu atas ilmunya yang sudah dan waktunya, mohon maaf diganggu. Saya suka kemarin videonya Bu Dia itu kan saya satu PP sama Bu Dia itu
supervisinya, kemudian diseminasinya bagus. Terus di lingkungan orang-orang jenius semua ini. Ngoten Ibu, kami mohon pamit dan kapan-kapan ada waktu yang bagus lagi dan tepat kami akan kembali saling cari dulu. Ya mudah-mudahan, ya insya Allah cita-cita sekolah apapun itu menjadi sekolah yang religius, agama, mudah-mudahan menular ke kami juga. Sekarang itu dulu Bu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.